Namun sebelum kita memulai ibadah, terlebih dahulu kita akan berdoa bersama-sama ya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa, Kau telah menyertai dan melindungi kami hingga pada hari ini. Bapa, sebentar pada hari Minggu ini kami akan memuliakan, memuji dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, pakai kami anak-anak-Mu untuk bisa memahami dan mendengarkan kebenaran-Mu Tuhan. Dan tolong kami juga Bapa, agar kami bisa menjadi berkat untuk sekitar kami. Tuhan, kami inilah anak-anak-Mu, kami menyerahkan segala kemampuan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan terlebih dahulu. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tepuk tangan ya teman-teman. karena Tuhanku besar. Walaupun belum besar saat masalah besar, imanku tetap besar karena Tuhan lagi ya. Walaupun belum besar saat masalah besar, imanku tetap besar karena Tuhanku besar lagi. Walaupun belum besar saat masalah besar, imanku tetap besar karena Tuhanku besar. Besar
Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Gimana adik-adik? Sudah siap mendengarkan firman Tuhan belum? Setelah tadi memuji dan memuliakan Tuhan, mungkin capek ya, tapi kita juga nggak boleh capek untuk mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini dan untuk seminggu ke depan. Namun, sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, dan kini kami siap menyediakan telinga kami untuk bisa mendengarkan firman-Mu. Tuhan, bantu kami untuk bisa memahami isi dari firman-Mu. Kau juga bantu kakak kami untuk bisa menyampaikan firman-Mu dengan baik dan benar. Dan kiranya Tuhan, firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita masuk ke firman Tuhan yang berjudul Yesus mengajar Nikodemus. Nah, bahan ceritanya berasal dari Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-1 sampai ke-16 dan Bilangan 21 ayatnya yang ke-4 hingga ke-9. Seperti biasa juga kita memiliki ayat hafalan untuk seminggu ke depan, yaitu Yohanes 3 ayat yang ke-16 yang berbunyi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, adik-adik tahu nggak sih siapa itu Nikodemus? Kenapa Tuhan sampai mengajar Nikodemus? Nah, adik-adik, Nikodemus merupakan golongan Sanhedrin. Apa itu Kak golongan Sanhedrin? Golongan Sanhedrin adalah suatu majelis agung yang terdiri dari 70 orang. Wow, dan itu orang Farisi. Kita tahu bahwa orang Farisi itu sangat membenci Tuhan. Nah, Nikodemus termasuk menjadi salah satu golongan tersebut, adik-adik. Bahkan golongan Sanhedrin itu suka mengkritik atau mencari kesalahan gitu ya ketika Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan gitu. Nah, namun salah satu anggota majelis agung dari Sanhedrin yang bernama Nikodemus ini, ia seorang pemimpin agama. Dia percaya bahwa Tuhan Yesus adalah seorang guru yang datang dari Allah. Dia mendengar lebih banyak tentang pengajaran Tuhan Yesus, tetapi dia hanya berani menemui Tuhan Yesus pada waktu malam hari. Kenapa ya kira-kira? Ya karena dia salah satu golongan orang Farisi. Pasti dia akan diolok-olok orang gitu ya. Nah, kamu kan majelis agung yang suka mengkritik Yesus. Kenapa kamu malah ingin mempelajari suatu firman Tuhan dari Yesus? Oleh karena itu, ia selalu menemui Tuhan Yesus pada malam hari. Nah, pengajaran Tuhan Yesus kepada Nikodemus ini mengenai kelahiran baru. Gitu. Tuhan Yesus sering berkata pada Nikodemus bahwa Allah atau kerajaan surga sudah dekat. Gitu. Bahkan Tuhan juga mengatakan bahwa kerajaan surga hanya untuk orang yang dilahirkan kembali. Nah, kira-kira adik-adik paham nggak apa itu kelahiran kembali? Mungkin banyak adik-adik yang belum paham. Apa sih Kak kelahiran kembali itu? Aku tidak tahu, aku nggak paham Kak apa itu kelahiran kembali itu. Tenang adik-adik. Pada saat Tuhan Yesus mengajar Nikodemus, Nikodemus juga tidak langsung semata-mata tahu gitu apa itu kelahiran kembali. Tidak adik-adik, Nikodemus belum mengerti atau bahkan belum tahu rahasia mengenai apa itu kelahiran baru gitu. Oleh karena itu Tuhan Yesus memberi perumpamaan bahwa kelahiran baru itu bukan
rohani. Waduh, adik-adik makin bingung nih, apa nih Kak maksudnya? Jadi seperti ini adik-adik. Kakak perumpamaan ini ya. Kelahiran secara jasmani itu seperti adik-adik lahir dari kandungan atau dari perut mama adik-adik gitu ya. Nah di situ adik-adik hidup dan bahkan nanti sampai adik-adik melanjutkan bahwa adik-adik sampai meninggal gitu. Sedangkan kelahiran rohani itu tidak bisa dilihat seperti adik-adik melihat angin. Adik-adik nggak bisa melihat angin, tapi adik-adik bisa merasakan angin kan. Nah seperti itulah kehidupan rohani. Kehidupan rohani itu kekal, tidak dapat dirasakan. Tetapi hidup kekal atau kelahiran rohani ini dapat kita raih ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kira-kira adik-adik percaya nggak nih sama Tuhan Yesus? Harus percaya ya, agar adik-adik apa tadi? Bisa masuk ke kerajaan surga melalui kelahiran kembali atau kelahiran baru. Nah, sekarang kakak akan menceritakan lebih rinci gitu pertemuan Nikodemus dengan Tuhan Yesus gitu. Nah, seperti kakak tadi bilang bahwa Nikodemus hanya berani bertemu Tuhan ketika larut malam. Nah, pada hari telah larut malam juga adik-adik di kota Yerusalem itu pasti sudah sunyi kan, udah larut malam artinya orang-orang udah tidur gitu kan. Nah, pada saat itu Nikodemus mulai berani menemui Tuhan gitu. Ada suara langkah seorang yang berjalan, seorang laki-laki yang melewati jalanan sempit-sempit kota di Yerusalem gitu. Dia berpakaian seorang Farisi dengan kepalanya ditutup syal. Kira-kira kenapa? Apa karena Yerusalem dingin ya? Tidak adik-adik, seperti yang kakak bilang tadi. Ia tidak ingin ada orang lain yang mengetahui dia berjumpa dengan Yesus. Karena apa? Karena dia majelis agama yang tertinggi di anggota Sanhedrin tadi adik-adik, seperti itu. Nah, akhirnya pada saat itu Nikodemus mengambil keputusan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia tahu di mana Tuhan Yesus tinggal dan dia menuju ke rumah Tuhan Yesus dan mengetuk pintu Tuhan Yesus. Tok tok tok, selamat malam Rabi gitu. Ia menyapa Tuhan Yesus dengan hormat dan berkata, memperkenalkan diri. Saya Nikodemus, anggota Mahkamah Agama dari golongan Farisi. Nah, Tuhan Yesus bertanya, selamat malam Nikodemus, apakah engkau mencari aku? Karena Tuhan Yesus heran, loh kok ada Mahkamah Agama orang Farisi yang mencari saya gitu kan? Padahal pengajaran Tuhan Yesus aja selalu ditolak gitu, selalu ditentang dengan mereka gitu. Dan Nikodemus memang menjawab bahwa ya Rabi, saya ingin bercakap-cakap dengan Rabi gitu. Nah, walaupun malam sudah larut, Tuhan Yesus akhirnya menjamah Nikodemus dan menariknya untuk ke kamar yang ada di atas dan duduk bersama Tuhan Yesus. Di sana mereka sunyi dan tidak ada yang mengganggu atau mengenal Nikodemus. Dan Nikodemus memulai pembicaraan dan berkata, pengajaran Rabi sungguh menarik hati saya. Rabi adalah guru yang diutus Allah, karena tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan jika Allah tidak menyertai. Itu Nikodemus katakan karena Nikodemus sangat mengagumi Tuhan Yesus sebagai guru dan membuat tanda-tanda ajaib. Mungkin dia mau tahu lebih banyak dari Tuhan Yesus gitu ya. Mungkin dia pada saat Tuhan Yesus mengajar dan membuat keajaiban gitu, dia mulai heran, kok bisa ya ada manusia yang membuat hal-hal seperti itu gitu. Tetapi Tuhan Yesus mengerti bahwa Nikodemus membutuhkan sesuatu yang lebih penting dari pertanyaan yang ada di pikirannya. Karena itu Tuhan Yesus berkata kepada Nikodemus, dengarkan perkataanku. Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak akan dapat melihat kerajaan Allah. Heran Nikodemus, dilahirkan kembali? Apa maksudnya? Gitu kan? Bagaimana mungkin gitu ya hal itu bisa terjadi gitu? Gimana dengan orang-orang yang sudah tua? Masa dia harus dikembalikan ke rahim
orang yang sudah dilahirkan tidak dapat masuk kembali gitu ya ke dalam rahim ibunya. Namun yang Tuhan maksud adalah kelahiran secara Roh Kudus yang dari Allah gitu. Dan diulangi, tidak seorang pun yang dapat masuk kerajaan Allah kecuali dia dilahirkan oleh kuasa Roh Allah. Waktu seorang ibu melahirkan bayi, ya itu tadi kakak bilang dia hidup secara jasmani gitu. Dia lahir secara jasmani, tetapi jika secara rohani ya kita percaya dengan Tuhan Yesus untuk mula-mulanya, walaupun tidak bisa dilihat gitu ya, karena tadi seperti perumpamaan ini tidak bisa dilihat tapi dirasakan. Seperti itulah kita mencintai Tuhan Yesus, mengasihi Tuhan Yesus, mendengarkan firman Tuhan seperti saat ini juga termasuk dengan kelahiran kembali gitu adik-adik ya. Dan mendengar penjelasan tentang Tuhan Yesus ya seperti yang Kak bilang tadi, Nikodemus menggeleng-geleng kepalanya. Dan sama seperti kita mungkin sekarang belum mengerti gitu ya, apa itu kelahiran kembali dan apa yang dikatakan Tuhan itu tadi, apa maksudnya gitu kan ya. Lalu seperti kemudian Tuhan memberikan perumpamaan angin yang kakak berikan kepada adik-adik kepada Nikodemus. Tetapi tetap saja adik-adik, Nikodemus tidak paham. Adik-adik, kita juga harus gitu ya mengalami kelahiran kembali. Ya mungkin memang kita sulit mengerti seperti Nikodemus mengalami kesulitan untuk mengerti hal itu, tetapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Nikodemus itu benar adik-adik, dan kita memang nanti ataupun sekarang harus merasakan dan mengalami kelahiran kembali atau kelahiran terbaru gitu. Agar apa? Agar kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga, karena nanti supaya kita kembali dan bertemu lagi dengan Tuhan Yesus. Nah, pertanyaan kakak sekarang, apakah adik-adik ingin merasakan kelahiran kembali? Pastinya mau ya bertemu Tuhan Yesus lagi di surga. Oleh karena itu, yuk mari ikuti kakak berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, Tuhan, kami anak-anak-Mu, kami masih muda. Tuhan, memang sulit untuk mengerti firman untuk saat ini. Tapi Bapa, ajarkan kami memahami firman-Mu pada hari ini mengenai pertemuan-Mu Bapa dengan Nikodemus. Tuhan, kami anak-anak-Mu ingin juga mengalami kelahiran kembali. Tuhan, kami ingin lahir secara rohani. Tuhan, kami ingin Roh Kudus-Mu hadir di dalam hidup kami, menata kehidupan kami, dan memberikan arah ke dalam kehidupan kami. Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah siap Kau ubahkan dan sudah siap mengalami perubahan, kelahiran kembali. Di dalam Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, sekian firman pada hari ini. Selamat menempuh kelahiran kembali secara rohani dan tetap terus percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih. Sampai jumpa di minggu depan. Oke, kita sudah ada di penghujung ibadah. Kita berdoa bersama-sama kembali. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Kau telah menyertai kami dari awal pertengahan hingga akhir ibadah ini. Kiranya Bapa, Kau layakan segala pelayanan kami pada hari ini. Kau layakan juga segala hal yang kami lakukan hari ini. Kiranya ini semua bisa kembali lagi menjadi berkat untuk adik-adik dan untuk sekitar kami. Kiranya setelah ibadah ini Bapak, kami menjadi manusia yang jauh lebih berkenan di hadapan-Mu, menjadi manusia baru yang
bisa taat akan firman-Mu Bapa. Kiranya Bapa, doa yang berasal ini kami panjatkan, kami alaskan di Yesus Kristus ya. Amin. Sampai jumpa, dadah.